Halo semuanya, selamat pagi. Dengan saya Faru Fahrul. Media tanam apa yang bagus untuk tanaman ataupun untuk bunga aglonema, keladi juga teman-teman ya. Banyak yang bertanya sebenarnya, bahkan ada yang tanya apakah kokopit itu bagus untuk media tanam aglonema. Dan selain kokopit, apakah tanah dicampur sekam bakar juga bagus untuk tanaman aglonema? Jadi saya akan jawab ya seperti yang ada di sini teman-teman, yang kita pakai dan yang kita gunakan di sini teman-teman. Nah, jadi dari dulu yang saya gunakan aja ya. Kalau yang lain saya nggak tahu karena ini merupakan media tanam yang mudah untuk semua orang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan 50% tanah ya, 10% sekam bakar dan 40% sekam teman-teman. Jadi ini semuanya sama ya. Nah, seperti ini juga. Ini 50% tanah dan ada juga yang 50% sekam teman-teman. Jadi pada dasarnya di sini saya menggunakan tanah itu kadang-kadang 40%, kadang-kadang 50% ya. Karena kita tidak melakukan takaran yang pas. Jadi anggap aja 50% tanah dan 50%-nya lagi itu sekam bakar ya. Kita campur juga dengan sekam. Jadi pada dasarnya untuk aglonema, untuk calathea dan untuk keladi yang ada di tempat saya sebenarnya selalunya menggunakan media dasar ya, yaitu tanah sekitar 40% itu sampai 50% teman-teman. Kemudian pencampurannya supaya itu lebih gembur ya, saya campurkan dengan sekam dan juga sedikit arang sekam ataupun abu sekam ya. Hasilnya adalah seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Nah, seperti ini teman-teman. Pertumbuhan aglonema, daunnya juga lebar ya, bagus. Calathea juga, dan di sini juga punya keladi teman-teman. Kalau menurut saya ya, apapun media tanam pencampurannya, berapapun, mau sekam 20%, mau arang sekam itu 10%, itu terserah teman-teman ya. Yang penting sekali kalau menurut saya, media tanamnya itu harus gembur teman-teman. Jadi wajib gembur ya. Kemudian untuk mengatasi hama, karena terkadang di sekam ya, bukan abu sekam, bukan hanya di arang sekam ya, sekam mentah itu biasanya kalau kita udah simpan lama, kalau kita perhatikan itu ada binatang yang kecil-kecil ya, kemudian kita gunakan untuk media tanam. Jadi untuk mengatasi, sebelum media tanam yang dari sekam yang kita campurkan juga dengan tanah, itu kita lakukan penyemprotan dulu teman-teman. Jikapun teman-teman tidak melakukan penyemprotan dengan insektisida pada media tanam yang akan digunakan, boleh juga, tetapi setelah kita lakukan penanaman ya, misalnya kita udah aduk, udah kita campur, kemudian aglonemanya kita tanam, dan kita harus terus melakukan penyemprotan dengan insektisida di media tanam tersebut, seperti yang saya lakukan pada video saya yang kemarin teman-teman ya. Mungkin teman-teman berpikir, kalau udah kita tanam seperti ini misalnya, apakah ketika kita lakukan penyemprotan maksud saya dengan obat insektisida di bagian atas seperti ini, apakah binatang ataupun hama yang ada di dalam ini akan mati sampai di bawah? Jawabannya adalah mati teman-teman ya. Karena setelah kita lakukan penyemprotan dengan insektisida walaupun di bagian atas saja, kemudian media tanamnya kita basahin teman-teman ya, supaya dia terkontaminasi ke seluruh bagian
media tanamnya yang ada di dalam pot teman-teman. Dan yang terakhir, silakan juga sentuh tulisan subscribe ya, supaya Anda bisa mendapatkan semua info gratis dari channel YouTube-nya Farul Farul. Dan kalau tidak keberatan, silakan share juga buat teman-teman Anda yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini.